sepak bola ya. Gue kembali lagi untuk membahas preview tentang match UCL babak semifinal leg kedua dan juga Europa League leg kedua ya untuk babak semifinal. Yang pertama kita ke UCL dulu yang hari Rabu pagi ya udah main, ada City lawan PSG. Nah di sini PSG bermain tanpa kemungkinan besar Mbappe nggak main karena kemarin kan kena cedera dan diragukan untuk bisa tampil ketika berhadapan dengan City, dan dua orang juga bisa tahu sendiri bagaimana PSG kalau ada Mbappe juga kemarin nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan ya sekali lagi gue bilang City ini musim ini benar-benar kuat banget ya, mulai dari bertahannya kuat, transisinya bagus, lalu dari segi taktik pun Pep udah mulai bisa adaptasi lah dengan lawan-lawan yang ada. Dan di sini yang nggak pernah gue lihat dari musim-musim sebelumnya mungkin adalah ketika Pep ini mampu menugaskan Ruben Dias yang sebagai palang terakhir alias penghenti counternya PSG, ya counter attack lah istilahnya. PSG ini kan counter attacknya berbahaya ya, udah makan 2 korban musim ini, Barca, Bayern. City nggak kena walaupun sempat kebobolan 1 ya kalau nggak salah itu kan, cuman secara keseluruhan hanya cuma 1 yang bisa cetak. Nah gimana peluang kedua tim? Nah kalau gue bilang peluangnya lebih besar ada di City, kecuali PSG dalam hal ini Pochettino mampu merubah polanya, nggak main bertahan tapi lu lebih coba main keluar. Dan Pochettino sudah berhasil dia tunjukkan itu dengan tim yang pas-pasan, yaitu Spurs di musim 2019 lawan City-nya Pep. Waktu itu Spursnya Pochettino nggak main parkir bus, tapi lebih bertahan, jaga areanya, dan ketika dapat bola langsung maju ke depan. Nah itulah yang mungkin seharusnya diterapkan oleh Pochettino ketika berhadapan dengan City-nya Pep. Nah gimana peluang City? Peluang City gue bilang lebih besar karena apa? Tenaganya lebih bugar. Pemain intinya kemarin waktu lawan di Liga Inggris kemarin nggak main pemain intinya, kayak Kevin De Bruyne nggak main, Gundogan nggak main, lalu Foden juga nggak main. Jadi istilahnya masih full tim lah, istilahnya match fitnessnya masih terjaga ketimbang PSG yang pemain intinya kemarin main semua. Ya feeling gua di match ini kemungkinan besar kalau misalkan Pochettino nggak ada perubahan, gue bilang City akan lolos ke babak selanjutnya. Oke? Ya. Lalu kita ke match selanjutnya ada Chelsea lawan Madrid. Nah, ini Chelsea main di kandang. Madrid berat juga lawan Chelsea. Kemarin di leg pertama strateginya Zidane kan cuman mungkin dia nggak mau cegah kebobolan lebih banyak karena dia juga tahu counter Chelsea ini berbahaya melalui duet Werner, Ziyech, Pulisic ataupun Havertz. Nah ini berbahaya counter attack Chelsea. Dan ya walaupun kebobolan 1, namun secara keseluruhan Zidane bisa menjaga gawang Madrid ini dengan formasinya dengan menaruh cross sebagai safety net. Trio back Madrid antara Varane, Eder sama Nacho ini lebih aktif ataupun juga lebih siap dalam bertahan. Nah di leg kedua ini Ramos sudah bisa main. Tambah lagi Kroos sama Modric fit, alias kemarin di Liga Spanyol nggak main. Hazard udah bisa main, cuman Hazard main pun gue bilang nggak ada banyak perubahan kecuali Madrid main 4-3-3, dan feeling gue akan kembali kepada 4-3-3 karena kemarin tuh untuk 3-5-2 nya Madrid ini lebih menjaga, gue nggak mau kebobolan banyak. Sedangkan di leg kedua ini Madrid lebih aktif dalam memburu gol, mereka ketinggalan defisit 1 gol. Sedangkan dari Chelsea gimana? Nah dari Chelsea feeling gue Tuchel nggak banyak perubahan, tetap main 3-4-3, mencegah gawangnya kebobolan banyak, dan sekali dapat peluang akan melancarkan counter. Cuman apakah counternya ini akan efektif atau enggak? Nah ini lebih tergantung kepada siapa yang dimainin. Kalau misalkan Tuchel lebih mainin Odoi, nah itu yang berbahaya ketimbang lu mainin Reece James jadi sayap, karena Reece James ini kacaunya minta ampun. Nah di sayap kanan ya gue bilang Alonso dicadangin lebih dia lebih pasang Chilwell dalam supaya bisa istilahnya dari segi bertahan Chilwell lebih bagus ketimbang Alonso, walaupun serangannya katro. Cuman dari serangan lu bisa tugaskan kepada Odoi, ditambah penyerang lu ada Werner, Havertz dan Pulisic. Dan feeling gue sih dicadangin lain. Nah untuk Chelsea ketemu Madrid, nah ini masih 50-50, sama-sama masih bisa menang, sama-sama masih bisa kalah, nggak ada yang bisa ditebak untuk match ini.
walau peluangnya lebih besar untuk Madrid, tipis, hanya sekitar 1%-an lah. Oke, lalu kita ke Europa League, ada Arsenal lawan Villarreal. Nah, Arsenal dapat peluang 1 gol kemarin lawan Villarreal. Nah, sekarang main di kandang ketemu Villarreal. Villarreal seperti yang udah gue bilang kemarin, di mereka ini tampilnya cukup bagus, apalagi mereka punya pelatih pengalaman di Europa League, Emery. Kemarin yang mereka tunjukkan adalah mereka nggak bermain parkir bus, tapi istilahnya mereka dapat peluang, mereka berani keluar, mereka berani create chance, mereka berani melakukan umpan-umpan yang akurasi resikonya cukup besar. Nah, itulah yang gue rasa nggak ada banyak perubahan juga untuk Villarreal ketika berhadapan dengan Arsenal. Nah, di sini pintar-pintarnya Arteta aja nih, gimana untuk lebih coba untuk, ya, kalau misalkan dia nggak bermain bertahan, istilahnya lu lebih coba untuk ambil istilahnya kuasain bola selama-lamanya, dan jangan kuasain doang. Karena kalau misalkan Arteta yang akhir-akhir ini kan kembali kepada yang awal, ya, dapat passing, umpan belakang, lebih umpan-umpan aman. Tapi ketika lu nguasain bola, lu harus berani ambil resiko umpan-umpan ke depan. Nah, inilah yang harus coba lebih dimanfaatkan lagi oleh Arsenal dengan pergerakan sirkulasi 1-2 pemain cepat lah. Karena sirkulasi 1-2 pemain cepat ini sudah bertahun-tahun nggak ada di Arsenal. Yang terakhir kita lihat kalau ada itu zamannya Wenger, sedangkan di zamannya Arteta atau Emery pun terakhir udah nggak terlalu banyak. Sedangkan Arsenal senjata utamanya adalah itu dari DNA-nya, yaitu sirkulasi bola cepat 1-2 pemain dengan memanfaatkan luar lebar lapangan yang sangat berbahaya. Nah, cuman feeling gue di sini kalau misalkan Arteta kembali lagi nggak ada perubahan, feeling gue skornya seri dan Villarreal lolos di sini. Cuman kembali lagi kalau misalkan Arsenal main nothing tulus tanpa beban dan Arteta nggak aneh-aneh lagi, ya feeling gue Arsenal bisa lolos minimal sampai perpanjangan waktu lah untuk match ini. Dan kalau kembali lagi Leno nggak blunder, karena Leno ini ya bukan super top istilahnya. Oke. Lalu yang terakhir ada Roma lawan MU. Nah, ini gue bilang udah partai sebelah mata juga. Ya, sebelah mata udah merem lah istilahnya. Ibaratnya lu udah unggul agak-agak 4 gol, kalah mah kebangetan, bubarin aja tuh klub. Kalau misalkan lu udah kebobolan udah unggul 4-0 di leg pertama, walaupun secara ini 6-2 ya, cuman kan secara gol 4. Kalau misalkan tetap kalah juga udah bubarin aja tuh klub. Karena secara fisik pun lu lebih prima kan, karena partai lawan Liverpool ditunda, dan secara pikiran pun lu udah nggak terlalu terbebani juga. Gimana caranya ini lebih kepada fokus aja kepada oke, kita mainkan permainan, kita masih ada 90 menit di leg kedua yang harus kita mainkan, dan kita akan mencoba sebisa mungkin untuk jangan kalah, atau makin kalau misalkan bisa ya kita nggak menang juga di sini. Walaupun menangnya feeling gue ini nggak terlalu banyak skornya kayak match kemarin, dan Roma gue bilang akan lebih banyak belajar lagi dengan nggak memberikan banyak space ruang kepada para pemain United. Cuman feeling gue MU ketemu Roma, MU udah pasti lolos di sini. Kalau misalkan MU nggak aneh-aneh lagi pemainnya, karena kan waktu lawan Leicester pun mereka juga terlalu jumawa di partai tandang. Hasilnya mereka kan bobolan 3. Kan? Nah, jangan sampai hal itu terulang lagi, dan feeling gue Ole harusnya bisa memotivasi pemainnya dengan memberitahu kita, walaupun kita sudah unggul 4-0, tapi kita jangan terlalu jumawa, karena kita masih ada 90 menit yang harus dimainkan sebelum kita masuk kepada babak final. Nah, itulah yang harus coba diberikan wejangan kepada para pemainnya dari pelatihnya. Oke, sekian dulu.